Selamat datang di channel YouTube saya. Sekarang saya akan mencoba melanjutkan video sebelumnya. Kalau video sebelumnya itu bicara dari sisi inisiatif dosen untuk bisa menjadi guru besar, maka kali ini seperti yang pernah saya sampaikan bahwa inisiatif individu dosen saja tidak cukup, karena memang diperlukan dukungan kelembagaan. Oleh karena itu, saya ingin sharing pengalaman praktis selama ini ketika saya menjabat sebagai dekan 2 periode Fakultas Ekonomi Universitas Jakarta. Apa yang saya lakukan, ya, itu terkait untuk memperkuat SDM akademik fakultas ke depan. Mari kita simak video ini. Yang pertama yang saat itu saya lakukan adalah menganalisis peta SDM akademik, terutama terkait dengan peta kepangkatan atau jabatan akademik dan dosen yang kami miliki. Pertanyaan yang harus dijawab, ya tentu ini juga harus diisi bukan saja semata-mata kuantitas, tapi lebih juga pada aspek kualitasnya. Yang pertama, berapa banyak guru besar? Lalu pada target periode tertentu, jumlahnya akan ditingkatkan berapa persen dari total SDM yang kita miliki. Berapa banyak juga dosen yang jabatan akademiknya lektor kepala. Dan penting juga untuk melihat sudah berapa tahun beliau-beliau ini di posisi lektor kepala. Artinya sering kita temukan seorang dosen itu di lektor kepala berlama-lama. Tidak ada keinginan untuk naik ke guru besar. Lalu berapa banyak juga dosen muda yang potensial ini yang jabatan akademiknya lektor. Oke. Karena dimungkinkan atau kita bisa petakan dosen-dosen yang jabatan akademik lektornya ini bisa di-upgrade ke lektor kepala, atau bahkan kalau prestasinya memang luar biasa, dia bisa diangkat atau diusulkan ke guru besar. Berapa banyak dosen-dosen muda yang masih asisten ahli? Dan apa keahliannya? Dan juga berapa banyak tenaga pengajar yang belum memiliki jabatan fungsional. Nah, peta ini dibuat untuk kita memproyeksikan ke depan itu seperti apa. Standar di perguruan tinggi, SDM kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya, itu ditujukan untuk peraihan akreditasi baik nasional maupun internasional, untuk prodi maupun universitas. Atau kita memang proyeksikan untuk pembukaan prodi-prodi baru yang memang sesuai dengan kebutuhan pasar. Ya. SDM ini juga bisa sebagai modal untuk keikutsertaan di dalam hibah kompetitif penelitian dan pengabdian masyarakat. Yang terakhir tentunya, jika kita memiliki SDM yang berkualitas, ini secara otomatis meningkatkan citra kelembagaan. Buat dosen itu sendiri, atau juga prodi, fakultas,
maupun universitas. Nah, pada saat itu saya coba merancang tujuannya. Ya. Tadi sudah sampaikan di slide sebelumnya. Kami ingin memotivasi dosen agar sadar akan hak dan kewajiban mereka tentang pangkat atau jabatan akademik. Ini penting. Ya. Karena ini menjadi awal bagi fakultas untuk merancang program-programnya. Tujuan yang kedua adalah menyiapkan dosen agar siap untuk menjadi doktor, lektor kepala, dan atau guru besar. Semakin banyak doktor di satu fakultas, itu tentunya akan menambah kekuatan SDM ya, untuk tujuan-tujuan baik akreditasi atau yang paling penting adalah meningkatkan reputasi lembaga. Tujuan berikutnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya akademik yang dimiliki. Terutama ini penting untuk melakukan mapping talent dari SDM akademik yang dimiliki oleh lembaga. Meningkatkan reputasi lembaga jelas ya, karena semakin reputasi lembaga itu baik, tentu ini juga akan memudahkan kerjasama akademik dengan institusi eksternal lainnya. Nah, dari tujuan tersebut, kami mencoba menetapkan target, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kita bagi ini dalam bentuk janji, gitu ya, karena sebaiknya ada kontrak kinerja antara dosen-dosen dengan pimpinan fakultas atau pimpinan prodi bila boleh, terkait dengan kalau lembaga mensupport, tentu mereka juga harus berjanji kapan, bagaimana mereka bisa menyelesaikan target-targetnya. Jadi pengalaman saya waktu itu, jadi dibuatlah janji dosen untuk jadi doktor bagi dosen-dosen yang masih berpendidikan S2. Lalu janji jadi lektor, ini ditujukan kepada dosen-dosen yang memang saat ini jabatan akademiknya adalah lektor. Lalu ada juga program janji jadi guru besar. Nah, di sini ditentukan periodenya. Sehingga ada juga kewajiban mengikat bahwa dosen-dosen kita ini pada tahun tertentu mereka harus bisa merealisasikan janjinya. Untuk menyelesaikan atau untuk kuliah doktor, targetnya jelas, kapan dia harus selesai. Untuk ke lektor kepala, jelas kapan mereka harus selesai. Dan untuk menjadi guru besar, juga jelas kapan mereka harus bisa meraih mimpi menjadi guru besar. Nah, kami mengemas strategi ya, untuk masing-masing program janji tadi. Untuk jadi doktor, kita lihat kondisi dari dosen itu sendiri, terutama yang S2, apakah mereka itu akan ditargetkan kuliah di dalam negeri atau di luar negeri? Karena tentu persyaratannya nanti beda-beda, gitu ya. Dan treatmentnya dari fakultas dalam ini juga beda-beda. Sudahkah mereka itu memiliki ide penelitian untuk kuliah doktor? Gitu kan?
jika kuliah di luar negeri, berapa nilai TOEFL atau IELTS-nya yang mereka miliki saat ini. Sudahkah ada kampus yang akan dituju dan juga program studi yang menjadi pilihan? Karena ini penting. Kita tidak ingin di fakultas itu sebagai besar SDM-nya meraih doktor untuk rumpun ilmu yang sama. Lebih baik keilmuannya itu bisa divariasikan. Sudahkah memiliki gambaran siapa yang akan menjadi pendukung pendanaan perkuliahan? Dan bagi yang sedang kuliah, karena kita bagikan dua gitu ya, artinya yang akan kuliah doktor, juga yang sedang kuliah doktor tentunya. Nah, strategi lain yaitu tentang janji menjadi lektor kepala. Kita analisis atau sama-sama diskusikan dengan teman-teman dosen. Pada saat ini berapa sih jumlah kredit kumulatifnya yang dibutuhkan di bidang penelitian untuk bisa menjadi lektor kepala. Seperti video sebelumnya saya mengatakan bahwa dosen yang akan mengajukan ke lektor kepala atau ke guru besar itu juga punya paling tidak pemahaman tentang bagaimana cara menghitung angka kredit. Berapa jumlah artikel yang terbit dalam jurnal internasional yang sudah mereka miliki dan targetnya berapa ya ke depan? Berapa jumlah artikel yang harus terbit dalam jurnal baik nasional maupun akreditasi internasional. Kemudian untuk janji guru besar, berapa jumlah KUM minimal yang dibutuhkan, sama seperti janji lektor kepala. Kemudian juga berapa jumlah artikel yang harus terbit dalam jurnal terindeks Scopus sesuai dengan persyaratan khusus ya, untuk menjadi guru besar. Baik yang tentunya yang terindeks jurnal internasional bereputasi, yang tidak terindeks di database Scopus dan Web of Science. Lalu berapa jumlah artikel yang harus terbit dalam jurnal nasional terakreditasi. Ini yang saya maksudkan di video sebelumnya, bahwa seorang guru besar itu tentunya ide-ide pemikirannya harus didiseminasikan pada berbagai macam media ilmiah. Nah, tidak lupa juga kita mengukur kesiapan teman-teman dosen ini untuk mengajukan rektor kepala atau guru besar. Nah, berbagai macam dosen kalau dipetakan terkait dengan readiness-nya. Yang pertama, ada dosen yang tidak tahu bagaimana meneliti yang benar. Padahal sebagai dosen harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yang salah satunya adalah aktivitas penelitian. Readiness yang kedua, ada juga beberapa dosen yang tahu meneliti yang benar, tapi tidak tahu bagaimana menulis artikel yang benar. Jadi kadang-kala ya cukuplah penelitian itu yang didanai oleh fakultas maupun universitas dibuat dalam bentuk laporan akhirnya saja. Dan kemudian hanya untuk kepentingan SPJ, ditaruhlah di rak-rak perpustakaan. Ada dosen yang memang tahu menulis paper yang benar, tetapi tidak tahu mempublikasikan artikel. Nah, ini banyak, gitu ya, banyak. Nah, ini penting untuk bisa kita mengintervensi atau melakukan mentoring atau coaching kepada dosen-dosen yang
stage readiness-nya di tahap ketiga ini. Kriteria yang keempat adalah tahu mempublikasikan artikel, tapi tidak tahu bagaimana mempublikasikan ke dalam jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus dan Web of Science. Jadi intinya sebenarnya kenalilah kelemahan dan kesiapan teman-teman dosen ini. Tinggal mengukur saya berada di stage yang mana nih, gitu kan? Karena ini penting kalau kita tahu dan jujur, gitu ya, kepada diri kita sendiri, kita berada di stage mana, ini akan memudahkan fakultas melakukan pendampingan. Nah, yang kami lakukan setelah memetakan kesiapan teman-teman dosen, intinya begini, inisiatif untuk dosen memikirkan karir akademiknya sendiri, gitu kan? Menurut saya sesuatu yang apa ya namanya, yang tidak realistis tanpa backup tanpa support dari lembaga tentunya. Nah, apa yang dilakukan oleh lembaga, kita memberikan semacam stimulus lah, dalam bentuk program, bisa juga dalam bentuk finansial. Untuk mereka yang tadi janji doktor, kita lakukan pendampingan pembuatan proposal penelitian. Nah, di sini terjadi semacam sharing knowledge lah antara dosen-dosen yang saat ini sedang menyelesaikan doktor, ini punya atau dihimbau untuk mementori satu atau beberapa calon doktor atau calon mahasiswa doktor gitu, di fakultas, gitu. Sehingga ada proses membangun kebersamaan. Kemudian ada program bantuan administrasi tentunya, ya, karena jangan lupa seringkali dosen asal kuliah saja, dapat tempat lalu kuliah, tapi lupa misalkan seperti surat izin belajar, surat tugas belajar, ini menjadi penting, gitu. Jangan sampai bermasalah di kemudian hari. Kemudian dari lembaga juga kita memberikan bantuan dana untuk teman-teman dosen mengikuti tes bahasa Inggris seperti TOEFL atau IELTS yang memang diperlukan untuk syarat masuk ke program doktor di universitas-universitas tertentu. Kemudian bantuan apa yang dilakukan lembaga, diberikan lembaga kepada calon rektor dan guru besar? Pertama, kita drilling dalam bentuk pelatihan-pelatihan, baik yang sifatnya in-house training maupun yang kita kirim mereka ini ke luar untuk mengikuti pelatihan-pelatihan terkait dengan metode penelitian, metode pengolahan data. Karena ini basic skill tentunya untuk seorang dosen. Ya. Kemudian bantuan penulisan artikel, yang kita tahu kan ada beberapa jurnal yang memang, terutama yang open access, itu ada artikel publication charts ya, yang variatif, apalagi kalau itu terindeks Scopus, ya, mulai minimal $500 sampai ke $3.000 pun ada. Gitu ya. Kemudian bantuan untuk hibah penelitian calon lektor kepala dan guru besar spesifik diberikan, bukan diberikan ya, dikompetisikan di antara mereka-mereka yang ingin mendapatkan hibah penelitian dari fakultas untuk target menjadi lektor kepala dan atau guru besar. Bantuan penerjemahan artikel itu juga kita backup gitu.
sebenarnya kecil ya. Jadi kita minta dosen saja untuk membiayai terjemahan artikel gitu kan. Tetapi ya kami sadar lah finansial dosen itu kan tidak seperti pengusaha gitu kan, yang banyak uangnya. Jadi prinsipnya jangan memberatkan mereka dari sisi finansial ketika mereka harus mempublikasi artikel. Bantuan edit artikel juga kita siapkan, gitu ya. Lalu pendampingan pengiriman artikel terindeks Scopus atau Web of Science. Nah, ini penting karena mereka juga bagi yang baru belajar, gitu ya, baru mempublikasikan artikel di jurnal internasional bereputasi, memang tidak mudah, gitu. Sehingga supaya mereka tidak patah semangat, kami mewajibkan teman-teman yang artikelnya banyak dipublish di Scopus harus menjadi mentor atau coaching untuk teman-teman yang masih belajar. Kemudian bantuan administrasi yang lainnya. Nah, bantuan administrasi itu ini prinsipnya, bahwa kita tahulah dosen itu lemah di dalam melakukan filing, ya, arsip, gitu. Sehingga sebaiknya juga di fakultas membuat sebuah sistem di mana teman-teman dosen tidak disibukkan lagi dengan hal-hal yang sifatnya administratif. Nah, ini contoh yang kita rancang, gitu ya. Mulai dari dosen mengantar dokumen asli ke staf kepegawaian, kemudian dosen memasukkan dokumen asli ke Dropbox. Jadi di ruang dosen itu ada paling tidak satu box yang isinya apapun karya tridharma perguruan tinggi mereka, ya udah drop aja di situ gitu. Nanti bagian akademiknya yang staf kepegawaian lah yang akan memindai, mencatat, menghitung, dan mendokumentasikan hasil pindaian. Karena kalau dosen, saya yakin untuk urusan administrasi, kalau mereka diminta fokus, mengurus sendiri, ini akan repot. Ya. Bisa dengan dua cara tadi, manual, atau dosen mengirimkan email hasil pindaian. Nah, ini juga lebih meringankan beban teman-teman di staf kepegawaian, gitu. Sehingga dengan soft copy yang dikirim by email itu akan terdatabase dengan rapi. Staf kepegawaian melaporkan secara berkala kepada Kasubag, ya, atau wakil dekan 2 atau bahkan di universitas, gitu ya. Staf kepegawaian melaporkan secara berkala kepada Kasubag. Ya. Sorry, ini mungkin 2 ini. Di staf kepegawaian yang terakhir mengurus pemberkasan promosi calon rektor kepala dan guru besar. Nah, intinya kita mencoba menjembatani kesulitan dosen di dalam menata dengan baik file-file atau karya-karya ilmiah mereka yang sudah mereka punya, baik bidang pendidikan, kemudian penelitian, kemudian aktivitas pengabdian masyarakat. Karena kalau dibiarkan tidak ditata secara administratif seperti ini, ya teman-teman dosen itu akan kesulitan ketika pada saatnya mereka harus mengajukan usulan ke guru besar, ke lektor kepala atau guru besar, kalang kabut. Nah, mungkin terkesan aneh gitu ya, karena saya seringkali mendapat ketika masih jadi dekan mengusulkan program ini, mempromosikan program ini ke dekan-dekan fakultas lain, seringkali dalam tanda petik ini kok program aneh-aneh namanya gitu ya. Nah, kami untuk memenuhi janji teman-teman dosen menjadi doktor, menjadi lektor kepala, kemudian menjadi guru besar, kami buat atau kami kemas program O namanya. Ada OLOS, ada OLOF, ada OLOP, dan semua yang berawalan dari O. OLOS itu adalah one lecture, one scopus.
Jadi target kami, semua dosen di fakultas pada saat itu wajib memiliki ID Scopus. Nah, ID Scopus tidak akan bisa didapat kalau mereka tidak pernah mempublikasikan artikelnya di jurnal Terindex Scopus. Jadi OLOS, one lecture, one Scopus. Lalu ada program O yang kedua, yaitu OLO. One lecture, one haki. Karena ini juga tuntutan dari universitas bahwa apapun karya akademik dosen itu wajib dihakikan. Ya. Karena ini juga penting karena kalau itu bisa dalam bentuk paten, ya, menambah komponen bidang penelitian. Ada OLOG, one lecture, one proposal. Intinya kita ingin membuat satu database ketika ada pengumuman program hibah penelitian atau pengabdian masyarakat dari Dikti, kita sudah siap. Kadang-kadang selama ini kan pengumuman muncul, wah, kemudian teman-teman dosen gerasak-gerusuk menyiapkan proposalnya ini. Nah, bisa dibayangkan kualitas proposal kalau dibuat dengan cara gerasak-gerusuk. Lalu ada one lecture, one book. Kita mewajibkan, ya, tapi kalau ini secara voluntary sih sebenarnya, setiap dosen itu supaya reputasi akademiknya terbangun, mereka juga harus membuat karya, entah itu buku pengajaran, entah itu modul, tetapi yang diterbitkan secara nasional, karena ini juga bisa menjadi pemenuhan angka kredit dosen tersebut. Sekaligus juga ini bisa dimanfaatkan untuk referensi lah kira-kira bagi mahasiswa di mana dosen tersebut memberikan perkuliahan. Ada kemudian OLOR, one lecture, one research. Jadi kita buat semacam payung penelitian, ya. Payung penelitian. Kita memapping sebenarnya penelitian-penelitian dari teman-teman dosen itu ada pada rumpun keilmuan mana sih gitu loh. Nah, ini penting, jangan sampai misal tadi kita misalnya dosen yang sudah S3 bidang ilmunya X misalkan, tetapi penelitiannya semua isu-isunya tentang Y. Nah, ini perhatikan ya. Jadi ini juga nantinya mungkin akan menghambat ketika mengusulkan jabatan akademik rektor kepala dan guru besar. Lalu berikutnya OLOX, one lecture, one expertise. Nah, ini kita kembangkan. Kita berharap dosen-dosen itu selain academic skill-nya mumpuni, tetapi juga dari sisi kompetensi mereka juga harus mumpuni. Karena apa? Kompetensi ini sangat dibutuhkan. Jadi jangan sampai kita memaksa mahasiswa lulus dari program studi tertentu, mewajibkan sertifikasi kompetensinya, tetapi dosen sendiri belum pernah punya sertifikat kompetensi. Nah, ini kan semacam paradoks ya, jadi tidak mungkin kita memaksa mahasiswa sementara dosennya sendiri tidak kita drilling, kita tidak berikan kesempatan untuk mereka memperoleh sertifikat kompetensi. Jadi teman-teman, intinya 6 program O ini semacam ya pengalaman selama saya menjabat dekan 2 periode dari 2013 sampai 2020 awal.
yang kami lakukan. Dan alhamdulillah, kalau secara statistik, pernah di tahun 2019, itu hampir 13 dosen secara bersamaan disetujui kenaikan jabatan akademiknya dari lektor ke lektor kepala. Nah, ini menjadi modal tentunya untuk lembaga men-treat mereka agar setelah mendapatkan meraih lektor kepala, di-upgrade untuk sesegera mungkin menjadi guru besar. Pada saat itu target saya tidak muluk sih. Jadi dari jumlah dosen 92 ya, pada saat itu di Fakultas Ekonomi UNJ, itu target atau mimpi saya paling tidak 10% lah yang bisa atau dosen dengan jabatan akademik guru besar. Artinya saya hanya butuh 10 orang. Dan alhamdulillah, ya, insya Allah lah tahun ini tercapai target 10% tersebut. Nah, itu teman-teman, para akademisi, best practice lah yang bisa saya sampaikan, yang bisa sharing dengan teman-teman dari perspektif kelembagaan, supaya tadi ketemulah titik keseimbangan atau equilibrium, ya. Inisiatif dosen ada, dukungan dari fakultas ada, maka akan ketemu ini. Dan insya Allah itu bisa berhasil. Baik janji untuk jadi doktor, kemudian janji untuk lektor kepala, janji untuk menjadi guru besar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tunggu video-video selanjutnya untuk Road to Professorship.